Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmaini Rizky. Jadi gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani kegiatan dan aktivitas kalian. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Fabel, dan sebelum saya masuk ke materinya, saya akan bertanya, apakah kalian sudah paham dengan materi yang sebelumnya saya ajarkan, yaitu mengenai puisi? Apakah kalian sudah paham? Sudah ya, alhamdulillah. Kalau begitu, kalau belum paham, kalian bisa simak lagi materinya di video yang sudah saya unggah di via YouTube ya. Oke, jadi sebelum kita masuk nih ke materi Fabel, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Baik untuk semuanya, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi saya di sini akan langsung saja menjelaskan mengenai Fabel. Jadi apa itu Fabel? Sebentar, maaf. Fabel. Sebelum kita masuk ke materinya nih, jadi kalian udah tahu apa itu Fabel atau belum? Di SD udah diajarkan, di SMP, di SMP ini jadi ada lagi Fabel. Pasti kalau kalian dengar kata Fabel tuh pasti tentang hewan-hewan gitu ya, cerita hewan-hewan. Iya, benar banget. Jadi Fabel tuh kayak cerita hewan-hewan. Jadi ini fabel, pengertian fabel itu adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Jadi fabel ini tuh memiliki pesan moral yang ada di dalam ceritanya. Dan juga fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Jadi cerita fabel tuh tokoh-tokohnya pasti punya karakter sendiri-sendiri seperti manusia ya, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang sombong atau dan sebagainya gitu. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Nah, mereka mempunyai sifat yang jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat. Mereka juga ada yang berkarakter licik seperti kancil dan serigala, itu ceritanya. Cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Cerita fabel juga memiliki nilai-nilai moral yang dapat kita ambil dari ceritanya. Untuk selanjutnya, yaitu di sini ada ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel bersifat fiksi. Ya, fabel tuh bersifat fiksi, jadi nggak nyata. Tapi bagus untuk anak-anak dan remaja karena mengandung cerita moral yang dapat dipetik untuk kehidupan kita. Yang kedua, tokohnya binatang. Fabel itu mengambil tokoh binatang. Watak seperti manusia. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk ya, seperti manusia. Lalu juga tokoh berbicara seperti manusia. Jadi para binatang ini nanti di ceritanya bakal berbicara seperti manusia, kayak mereka berdialog seperti manusia pada umumnya. Lalu biasanya cerita fabel ini menggunakan latar alam. Kayak kalau kalian sering baca cerita fabel, pasti kalian sering menemui ceritanya ada di hutan, di sungai, atau di gunung gitu. Yang selanjutnya memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Jadi cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Jadi rangkaian sebab bahasa yang digunakan. Ciri bahasa yang digunakan dalam fabel biasanya yang pertama kalimat atau peristiwa, dan yang kedua ada kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh,
Dan yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak normal atau bahasa percakapan. Di sini ada juga unsur fabel. Jadi yang pertama ada tokoh. Jadi di fabel itu pasti ada tokoh. Di cerita yang kedua, jadi ciri-ciri tokoh itu ada juga ciri-cirinya tokoh utama itu sering dibicarakan, sering muncul dan menjadi pusat cerita atau yang menjadi penggerak cerita ya. Menggerakkan jalan cerita itu tugasnya si pemeran utama. Untuk tokoh pembantu biasanya adalah tokoh tambahan. Yang kedua ada penokohan. Penokohan itu adalah pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis, atau yang disukai, atau antagonis yang tidak disukai atau jahat. Yang kedua ada watak. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komen. Setting atau latar ini tempat atau waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Jadi untuk latar ini ada 3 jenis, yaitu latar waktu dan latar sial. Untuk selanjutnya ada tema. Tema ini gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang bisa menulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Jadi amanat ini seperti pesan moral yang akan diambil ya oleh pembaca atau penulis gitu. Terus selanjutnya ada jenis-jenis fabel. Yaitu yang pertama ada fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, singa buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan lainnya. Yang kedua ada fabel adaptasi. Fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di rumah atau di jalan raya. Misalnya landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Untuk selanjutnya ada jenis alur fabel. Yang pertama fabel dengan koda. Jenis fabel dengan koda alurnya dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, masalahnya lalu memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Yang kedua ada fabel tanpa koda. Jenis fabel tanpa koda, alur fabel dimulai pengenalan, mulai munculnya masalah, lalu masalahnya memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Baik, di sini sebelum saya tutup dan saya simpulkan, di sini saya memberikan kalian penugasan agar kalian lebih paham lagi mengenai materi fabel ya. Jadi untuk penugasannya nanti kalian berkelompok dan tugasnya yaitu menceritakan isi fabel dengan bahasa kalian sendiri. Jadi untuk tahap-tahapannya kalian membentuk kelompok yang terdiri dari atas 5 atau 6 orang setiap kelompoknya. Lalu tiap kelompok nanti akan diundi untuk ke depan kelas dan menceritakan fabel. Nanti kalian ditempel gitu per kelompok nomor urutnya dan nanti kalian maju ke depan kelas untuk menceritakan kembali isi fabel tersebut. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi fabel dan penugasannya? Oh baik, makasih atas pertanyaannya. Jadi untuk cerita fabelnya kalian random aja, bisa terserah kalian mau cerita apapun itu. Jadi terserah kalian saja. Yang penting cerita fabel dan dihafalkan biar nanti lancar. Dan jangan lupa juga untuk menghafalkan dan membacanya harus sesuai dengan tadi yang saya jelaskan mengenai ciri-cirinya, tokoh-tokohnya itu yang baik ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan pada materi kali ini yang mengenai fabel, yaitu cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Baik, terima kasih yang sudah menyimak penjelasan dari saya dan jangan lupa untuk mengerjakan penugasan yang saya berikan. Untuk selanjutnya atau materi yang akan datang,
kali akan mengenai materi teks eksposisi. Untuk kalian bisa mulai belajar dari sekarang agar dapat paham sedikit demi sedikit. Nanti biar saya jelaskan di minggu selanjutnya. Jadi sebelum saya menutup pertemuan pada kali ini, apa ada yang perlu ditanyakan atau apapun itu? Baik, kalau tidak ada, akan saya akhiri. Untuk pertemuan berikutnya, kalian harus tetap semangat seperti kali ini ya. Jangan lupa makan, minum, agar tetap terjaga kesehatannya, agar tetap fit. Dan sebelum menutup perjumpaan pada kali ini, sebaiknya kita mulai berdoa untuk menutup pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa lagi untuk minggu depan kita akan bertemu lagi. Jangan lupa belajar dulu mengenai materi selanjutnya yaitu teks eksposisi. Kalau begitu saya undur diri. Maaf bila ada kesalahan. Kalian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan, jangan bergadang. Dengan itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.